Hai semuanya, jadi aku hari ini akan ngebahas tentang persiapan untuk membuat satu fashion show. Pengen tahu kan apa aja sih persiapan behind the scene untuk membuat satu konsep fashion show. Yang paling pertama kita harus lakukan, kita meeting sama mereka. Kita mendengarkan dulu kira-kira konsep dan kemauannya mereka kira-kira apa. Nah dari situ kita harus bisa mewujudkan idenya mereka dan juga memberikan ide dari kita. Setelah kita meeting konsep, setelah kita meeting ide dan semuanya atas masukan dari klien, kita harus bikin satu konsep. Setelah itu, biasanya klien minta kita untuk presentasi. Nah dari situ kita mulai presentasi. Apa yang kita kira-kira harus lakukan di situ. Nah setelah kita presentasi dan desainer atau misalkan klien atau brand tersebut sudah setuju, nah kalau misalkan semuanya udah oke, kita udah deal dan klien juga sudah suka dengan konsep kita, baru kita mulai jabarkan. Nah biasanya kalau di fashion show itu kan ada desainer dan ada brand. Of course yang paling pertama kali akan ditentukan oleh brand atau desainer, kita harus melakukan audisi model. Nah kira-kira model apa yang cocok untuk brand tersebut dan desainer tersebut. Nah setelah kita menentukan siapa yang akan jalan di fashion show tersebut, kita membuat jadwal fitting model. Nah ini sangat penting sekali ya, sebagai seorang fashion show director tuh kita harus hadir di semua fitting. Kenapa aku bilang kayak begitu? Karena kita bisa mengetahui dan bisa mendalami karakter show tersebut seperti kayak apa, karakter baju desainer tersebut seperti kayak apa, dan ingin model tersebut jalan seperti apa dan berekspresi seperti apa. Nah, setelah fitting tersebut, of course masih ada lagi lanjutannya. Jadi biasanya kalau di fitting itu model sudah difoto dengan bajunya mereka masing-masing. Setelah itu sebagai fashion show director harus berkomunikasi dan melakukan meeting bersama dengan desainer atau brand untuk menentukan urutannya. Urutan line up bajunya dan urutan line up modelnya. Nah kalau misalkan itu sudah selesai, line up-nya, foto baju desainer udah beres semuanya, baru kita menentukan kira-kira lagu-lagu apa yang cocok untuk dipakai dalam satu fashion show tersebut. Kalau kita kembali lagi tadi ya, waktu meeting pertama biasanya kita sudah menentukan kira-kira konsep panggungnya seperti kayak apa, ingin lightingnya seperti kayak apa, kemudian juga nanti flow-nya seperti kayak apa. Itu akan dimatangkan setelah kita melakukan fitting. Kita sudah melakukan fitting dengan model, kita sudah melakukan line up koleksinya, panggung udah beres, lighting udah beres, baru kita create kira-kira flow-nya seperti kayak apa. Lighting yang akan dimau itu seperti kayak apa sesuai dengan moodnya. Nah, kalau itu meetingnya kira-kira udah beres, semuanya bersama dengan lighting designer, dengan music director. Setelah itu baru kita akan ketemu di acara fashion show-nya. Nah, pada waktu acara fashion show itu masih banyak sekali yang harus kita lakukan sebagai fashion show director. Yang paling pertama, kita harus melakukan blocking dulu. Kemudian sebagai fashion show director, kita harus mampu memberikan informasi atau directions, jalan dan ekspresi yang dimau oleh brand atau desainer tersebut. Jadi blocking dan mereka mencoba untuk jalan tersebut dan ekspresinya, baru kita run through dengan music. Nah setelah kita run through dengan music, aku set up lighting dulu, terus aku cek semuanya soundnya apakah udah benar. Kemudian aku juga mulai mengecek kalau misalkan di situ rundownnya ada MC dulu pembukaannya, misalkan ada penutupannya MC dulu, apakah ada voice over, apakah ada multimedia, itu harus cek semuanya. Terus yang paling terakhir yang kita harus lakukan adalah kita harus lakukan run through. Nah run through ini tidak boleh tidak komplit ya. Jadi kalau misalkan kita di situ ada konsepnya yang tadi aku bilang penuh gitu, kita harus coba semua dari pertama sampai terakhir. So itu kurang lebih persiapan dari sebuah fashion show. Oke, pertanyaan pertama ya, urutan model tampil di panggung fashion show itu gimana? Apakah ada ketentuannya? Ya, ada ketentuannya. Biasanya kalau urutan model itu yang paling pertama biasa ditentukan dengan urutan baju yang sudah ditentukan oleh desainer. Kemudian makanya ada fitting. Nah nanti setelah fitting itu baru ketahuan urutan model itu posisi-posisi mereka tuh berada di posisi yang mana. Nah kalau aku sendiri tipenya seneng yang
nggak berurutan kalau aku sendiri kalau bikin line up. Dan pas kebetulan banyak juga desainer yang memang dia nggak suka yang berurutan. Jadi kayak ngacak-ngacak gitu. Aku suka, kalau aku pribadi ya kayaknya mungkin hampir sama teman-teman di sana sama brand. Aku seneng urutan model itu dari yang misalkan yang pertama kali muncul kulitnya gelap, habis itu berubah jadi putih, habis itu berubah jadi kayak Indonesia banget, habis itu berubah lagi yang matanya sipit, habis itu berubah lagi dengan look model yang lain, mungkin yang bibirnya besar, hidungnya nggak terlalu mancung, habis itu berubah dengan yang hidungnya mancung, lebih kelihatan Indo. Jadinya urutan itu tuh kadang-kadang suka ditentukan bersama antara brand, desainer, dan juga aku sebagai seorang fashion show director. Pertanyaan kedua, apakah model harus bertubuh semampai? Iya, model tuh harus bertubuh semampai sesuai dengan kriterianya, karena kan di model itu ada pakem-pakemnya ya. Model itu harus tinggi, harus kurus, kemudian juga harus lehernya tinggi ya, kakinya panjang. Kemudian juga ada ketentuan-ketentuan tinggi ya. Kalau perempuan tuh tingginya minimal 172-73, kalau cowok itu 180 paling minimal. Kalau misalkan bisa lebih tinggi dari itu oke gitu. Kenapa harus tinggi semampai? Itu kan kita manekin itu kan di mana-mana ya. Kalau kita lihat kan rata-rata kan tinggi semampai ya. Jadi kayaknya kalau tinggi semampai dikasihin baju gitu, kayaknya orang nontonnya lebih kayak tertarik gitu ya. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk zaman sekarang itu, show itu juga tidak semuanya model yang tinggi semampai, karena sekarang kan udah diversity. Jadi sebenarnya dengan look atau dengan size yang sekarang udah sangat internasional, model plus juga udah ada. Tapi memang alangkah lebih baiknya model itu harus tinggi, karena biasanya baju itu lebih bisa dinikmati dengan model yang tinggi di atas runway. Jadi kalau dibilang harus tinggi semampai, aku rasa perlu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah model bertubuh curvy sudah banyak dipakai di dunia fashion? Ya sebenarnya waktu era tahun 90 itu model semua curvy. Ya tinggi, curvy, yang ada kalau kita bisa bilang tuh badan kayak gitar gitu ya. Nah itu di era 90-an rata-rata curvy. Maka tadi aku bilang zaman sekarang untuk menjadi mode itu lebih diversity ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang tidak punya tubuh yang tinggi semampai, bisa jadi foto model. Atau misalkan bisa jalan juga di runway kalau memang itu permintaannya dari brand atau desainer. Jadi sekarang lebih terbuka. Dengan versi tubuh apa aja bisa menjadi model. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah desainer akan menampilkan busana yang sama di beberapa fashion show? Sepengetahuan aku, hampir rata-rata kalau mereka melakukan annual fashion show atau pagelaran fashion show tunggal yang para desainer lakukan atau brand tersebut, biasanya mereka bikin baru. Terus mereka hampir rata-rata jarang ada yang mendaur ulang. Dan kadang-kadang orang suka ngeliat, kok itu mirip banget sama yang sebelumnya, sebenarnya itu enggak. Jadi setiap fashion show, desainer berusaha untuk membuat koleksi yang baru. Jadinya kalau tadi pertanyaannya apakah karena sama, itu jarang sekali terjadi kalau desainer mengulang atau membuat baju dalam presentasinya yang sama. Oke guys, tadi kan aku sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadinya kalau kalian ingin menanyakan tentang model, tentang fashion, tentang desainer, kalian bisa nanya di komen ini ya. So thank you, see you.